Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Ada Bu, Ambia. Ambia, siapa juga? Arni juga Bu. Arni. Irwan Bu. Dari masing-masing yang tidak masuk tersebut, apakah ada yang memiliki keterangan dengan jelas? Seperti Arni sakit Bu. Arni sakit. Irwan? Males? Nggak tahu Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi struktur lembaga negara setelah amandemen. Pertemuan kemarin kita sudah bahas struktur lembaga ya sebelum amandemen. Dari materi tersebut, apakah anak-anak sudah belajar atau baca buku tadi malam? Udah Bu. Oke, kalau sudah, sekarang berikan apa saja yang struktur lembaga negara yang sudah setelah di amandemen. Ya. Saya Bu. Ayo, Presiden, terus, DPR, terus terus. DPRD Bu. Tidak ada. Tidak ada Bu. Ya, DPRD. Selanjutnya. MA, MKKY Bu. Ah, BPK Bu. oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke MPR. MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan wewenang untuk memilih presiden dan wakilnya. Jadi perbedaan MPR sebelum amandemen dan sesudah amandemen yaitu MPR tidak dapat lagi memilih presiden dan wakil presiden. Dia kehilangan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu diatur juga mengenai sistem keanggotaan MPR, yaitu yang pertama, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Yang kedua, anggota MPR memiliki masa jabat selama 5 tahun. Ketiga, mengucap sumpah atau janji sebelum menjalankan amanah sebagai anggota MPR. Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen. Jadi, tugas dan wewenang MPR setelah amandemen, yang pertama itu amandemen dan menetapkan undang-undang dasar. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden yang dipilih lewat pemilu. Silakan anak-anak, jangan hadap depan ya. Nanti selesai ini kita melakukan sesi tanya jawab, jadi tidak ada yang main-main ataupun memperhatikan selain tulisan yang di depan, oke? Selanjutnya, yang ketiga, memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK dalam pemberhentian presiden atau wakil presiden. Oke anak-anak, di sini MPR diharuskan untuk bersidang paling tidak sekali dalam 5 tahun. Ini sudah diatur dalam undang-undang. Sidang MPR dinyatakan sah apabila yang pertama, untuk memberhentikan presiden harus dapat suara setidaknya 2/3 dengan minimum kehadiran anggota dalam sidang sebanyak 3/4 dari total jumlah anggota DPR. Yang kedua, dalam mengamandemen dan menetapkan undang-undang dasar, suara. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi untuk teman-temannya yang tidak masuk, karena kebanyakan teman-temannya yang tidak masuk, maka untuk anak-anak yang masuk silakan informasikan kepada teman-temannya yang tidak masuk agar masuk ke kelompok masing-masing. Jadi di sini Ibu akan membagikan ketua kelompoknya saja dan membagikan materi apa saja yang didapatkan kepada setiap kelompok. Kelompok 1, Septian Pranata. Ya Bu. Kelompok 2, Zahratul Aulia. Oke. Jadi materi untuk Septian Pranata kelompok 1 yaitu DPR.
apa saja tugas dan hak-hak dari DPR tersebut. Ini untuk materi yang setelah amandemen. Ya, Bu. Selanjutnya Zahratul Aulia kelompok 2 Presiden. Jadi apa saja wewenang-wewenang presiden yang berubah setelah amandemen dan wewenang yang dimiliki oleh presiden setelah amandemen. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita ketemu pada pekan berikutnya. Silakan belajar di rumah, kerjakan tugas, kerja kelompok. Ya, Bu. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Untuk berdoa melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.